Saya menerima bagaimana juga saya dibilang sesat, sesat, dan sesat. Dia menunjukkan jalan hidup yang benar. Dia dibilang sesat. Dia dibilang menghujat Allah tuh. Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui apapun. Kita harus dapat menangkap suara Tuhan itu karena setiap masalah, setiap penderitaan, setiap pencobaan akan membuat kita terus naik levelnya sehingga kita bisa dikembalikan ke rancangan semula sehingga kita bisa hidup di dalam keselamatan. Kok mesti diuji segala? Kenapa ya Tuhan mesti nguji-nguji kita? Ingat, vaksin saja kalau mau disuntikan kepada manusia harus diuji. Ada namanya uji klinis, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Supaya apa? Supaya paten, supaya sah, benar-benar ampuh dan tidak membawa resiko yang tidak baik. Kalau kita meleset dari kehendak Bapa, maka kita akan berjumpa dengan maut. Jadi sekarang ini, buat kita yang hidup di dalam zaman kasih karunia ini, kita harus membuktikan bahwa memang kita layak menerima kasih karunia itu. Dengan apa? Ayo kita berjuang supaya kita hidupnya hanya berdasarkan kehendak Bapa, bukan kehendakku. Kita harus hidup berdasarkan keinginannya, bukan keinginanku. Susah ya? Tapi ini yang harus kita lakukan. Tidak ada lagi pilihannya. Mau menang atas musuh, lakukan ini. Kita harus berjalan di dalam kehendaknya, supaya karakter kita terus disempurnakan di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita koreksi berapa banyak jebakan-jebakan dalam hidup kita. Saat ini, apakah kita sudah terbebas dari semua perangkap musuh kita? Atau justru kita masih ada di dalam perangkap itu? Kalau kita menyadari sekarang kita hidup masih di dalam perangkapnya, ayo berjuang. Minta cara dari Tuhan, bagaimana kita bisa terbebas dari perangkap itu. Berjuang terus. Jangan sayangkan nyawa kita. Kita harus menyakiti daging ini. Kita harus mengkhianati daging kita sendiri. Kita harus rela mengalami sakit yang luar biasa karena tidak menuruti hawa nafsu kita. Tidak menuruti daging kita. Ingat, musuh kita terus bekerja, terus berjuang, terus menakut-nakuti manusia, supaya manusia terseret di dalam jebakan-jebakannya, supaya manusia hanya fokus kepada keinginannya sendiri. Awas, nanti kamu miskin, nanti kamu tidak punya apa-apa, nanti kamu dihina, nanti kamu tidak diperlakukan atau tidak diorangkan, bilang begitu, merasa direndahkan. Ini jebakan-jebakan daripada musuh kita. Kelihatannya kan kalau kita pandang kayaknya benar. Memang sih tidak mudah untuk menghadapi hidup seperti ini. Berapa kali pun ketika kita mungkin dihina sama orang lain, rasanya kita ingin balas. Orang kita tidak melakukan kesalahan, kok kita dibilang sesat. Kok kita dihina-hina. Fakta. Itu kan cuma ngomong doang. Saya menerima bagaimana juga saya dibilang sesat, sesat, dan sesat. Sadar tidak Tuhan Yesus sendiri ketika ada di dunia ini pun dia disesat-sesatkan. Dia dibilang aneh. Dia dibilang menghujat Tuhan. Jadi kalau kita sekarang ini hidup di dalam kebenaran, lalu kita dibilang sesat, ketika kita hidup, belajar untuk hidup di dalam kehendak Bapa, pasti kita akan dibilang sesat sama orang-orang di sekitar kita, sama orang-orang yang menyayangi kita, mungkin saudara-saudara kita dibilang sesat. Apalagi dengan rival-rival kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita pasti akan dibilang sesat. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia menunjukkan jalan hidup yang benar. Dia dibilang sesat. Dia dibilang menghujat Allah tuh. Bayangkan, Tuhan sendiri disesat-sesatkan. Tetapi bagaimana responnya dia?
Adakah dia membalas? Adakah dia menuntut? Justru dia menunjukkan melalui sikap, melalui perbuatannya, benar tidak dia sebagai anak Allah. Melalui apa dibuktikannya? Melalui karakter hidupnya, perbuatan-perbuatannya. Dia bisa memukul musuh-musuhnya, dia minta pertolongan malaikat, tetapi dia tidak melakukan itu. Yang dia lakukan, bagaimana kehendak Bapa jadi. Dia pun memiliki rasa takut yang luar biasa. Sama seperti kita, ketika dia harus menghadapi pengadilan, untuk dia diadili, untuk dia dinyatakan menghujat Allah, dia juga ketakutan. Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang menjadi keputusan dia? Biarlah kehendakmu yang jadi. Bagaimana dengan kita? Sering sekali kita berdoa, Tuhan kalau boleh kehendakku yang jadi. Kita memaksa Tuhan. Padahal kehendak kita sering sekali kita terjebak dengan tipuan-tipuan yang ada dari dunia ini selama ini. Padahal kehendak kita hanya untuk memuaskan daging kita. Belum tentu apa yang menjadi kehendak kita ini juga menyenangkan Bapa. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus mulai berjaga-jaga. Jangan sampai kita terjebak dengan pola pikir, dengan paradigma yang kita terima, segala filosofi dari dunia ini yang kelihatannya wajar menurut dunia, yang kelihatannya benar menurut dunia. Tetapi kita harus dapat memilih apa yang mau kita lakukan ini, benarkah sudah sesuai, benarkah ini dapat mengubah hidup kita, karakter kita. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita hidup menderita, kita hidup miskin, kita hidup sengsara, Tuhan pun berbicara melalui setiap permasalahan itu. Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui apapun. Kita harus dapat menangkap suara Tuhan itu karena setiap masalah, setiap penderitaan, setiap pencobaan akan membuat kita terus naik levelnya, sehingga kita bisa dikembalikan ke rancangan semula, sehingga kita bisa hidup di dalam keselamatannya. Kok mesti diuji segala? Kenapa ya Tuhan mesti nguji-nguji kita? Ingat, vaksin saja kalau mau disuntikan kepada manusia harus diuji. Ada namanya uji klinis, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Supaya apa? Supaya paten, supaya sah, benar-benar ampuh dan tidak membawa resiko yang tidak baik. Hidup kita di dalam dunia ini, kalau kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, perlu juga diuji, supaya benar nggak kita beriman kepada Tuhan. Benar tidak kita kuat. Jadi penderitaan yang ada, yang kita terima, masalah yang kita hadapin, ini akan membuat kita lolos tidak dengan ujian itu. Masalah yang kita hadapin akan membuat kita tough, kuat. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara Tuhan, maka kita akan menjadi lebih kuat di dalam menjalani hidup kekristenan kita. Ingat, masalah bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah tersebut. Sering sekali kita menghadapi masalah berdasarkan keinginan kita. Kita merasa maunya begini, kita lakukan. Padahal Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Padahal Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya cara hidup kita berubah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan tolak penderitaan, jangan tolak masalah. Itu semua diizinkan supaya kita dimurnikan bagaikan emas yang murni, yang melalui pengujian, melalui api pengujian itu, sehingga dia bisa muncul sebagai emas yang murni. Kalau kita mau tampil sebagai orang yang beriman yang murni, izinkan hadapi penderitaan, masalah yang ada dalam hidup kita, supaya kita bisa kuat, supaya kita pun dapat menang atas musuh kita. Mari transformasi cara berpikir kita. Jangan tolak penderitaan. Hati-hati dengan musuh kita.
jebakan-jebakannya yang takut menderita, takut kita susah, takut kita miskin, itu jebakan semua. Tuhan izinkan semua terjadi supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.